Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Suara Rintihan di Gunung Sumbing. Cerita ini ditulis oleh laman wiki, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Suara Rintihan di Gunung Sumbing. Di pendakian kali ini, Abdul Baihaqi berencana ingin melakukan riset pendakian, di mana pendakian yang dia lakukan bersama teman buluk tim Sableng di masa lalunya sering sekali mengalami kejadian horor. Abdul berencana tidak melibatkan Udin dan juga Bang Buluk kembali. Agenda tahun ini dia ingin melakukan pendakian bersama bareng Dea tanpa ada manusia pengganggu yang ikut di pendakiannya. Kalau gue muncak gak ngajak Udin sama Bang Buluk, bakal ada kejadian horor gak ya? Padahal Udin sudah menyimpulkan penyebab kejadian horor yang pernah mereka alami itu dikarenakan adanya janin bayi yang sengaja disimpan oleh salah satu teman mereka. Tetapi Abdul merasa alasan itu tidak cukup. Pasalnya, Abdul berpendapat jika Udin mengetahui cerita kelam buluk tim Sableng yang sengaja disembunyikan. Geblek banget si Abdul suuzunin gue aja. Serius Din, dia ngomong gitu ke gue, ucap Udin dan Bang Buluk sembari terus menceritakan pendakiannya. Abdul Baihaqi mulai mengatur rencana pemberangkatannya. Akan tetapi jika dia cuma mengajak dia seorang, mana mungkin Bang Buluk mengizinkan. Apalagi Abdul tumbuh dewasa bareng Udin, yang pasti otaknya sudah didoktrin oleh Udin itu sendiri. Maksud lo apaan sih lu? Lah ya kan si Abdul sering sama lo tuh. Pasti lo ngajarkannya kan step by step cara ngelola ikan kayak gimana kan. Akhirnya Abdul mulai menghampiri kediaman Bang Buluk untuk meminta izin supaya dia bisa muncak bareng bersamanya. Tetapi hal menarik Abdul ceritakan, di mana ketika dia menghampiri Bang Buluk, di dalam rumahnya seperti terdengar perabotan rumah tangga yang berterbangan. Ternyata Bang Buluk sedang menghadapi perselisihan perkara rumah tangganya. 3 hari kemudian, Abdul kembali ke habitat Bang Buluk di rumahnya. Dengan percaya diri, Abdul mulai membicarakan maksudnya jika dia ingin mengajak Dea kembali muncak bersamanya ke salah satu gunung yang berada di Jawa Tengah tersebut. Sebenarnya Bang Buluk mengizinkan, akan tetapi dia meminta Abdul mengajak yang lainnya untuk menemani mereka berdua. Abdul yang keceplosan meminta Bang Buluk ikut. Akhirnya diiyakan juga oleh Bang Buluk jika dia akan menemani mereka berdua. Nyesel gue basa-basi kayak gitu, gumam Abdul Baihaqi setelah memantapkan diri memilih gunung yang akan mereka singgahi. Akhirnya mereka bertiga mulai merencanakan waktu pemberangkatannya. Akhirnya bulan Februari menjadi bulan pemberangkatan mereka ke Gunung Sumbing dengan memilih jalur via Butuh Kaliangkrik. Menurut alasan Bang Buluk, mereka memilih jalur dikarenakan ingin menikmati pemukiman yang berada di kaki Gunung Sumbing dengan julukan Nepal Van Java, atau seperti Nepalnya Indonesia yang berada di dusun Buta Kaliangkrik. 2 hari sebelum keberangkatan mereka bertiga, tiba-tiba grup WhatsApp dihebohkan dengan agenda Mela yang ingin membuat acara reunian. Ditambah lagi acara reunian itu direncanakan dengan barengnya rencana pendakian Abdul dan Bang Buluk ke Gunung Sumbing. Entah kebetulan atau tidak, ternyata agenda itu dibuat karena perselisihan perhara rumah tangga di antara rumah tangga Bang Buluk, Mega dan juga Mela. Kompak bener dah kalian ini, sampai ribut rumah tangga aja bebarengan, seletuk Abdul di grup WhatsApp. Karena kejadian itulah Mela dan Mega berencana mengalihkan sementara prahara rumah tangganya dengan ikut bersama Abdul dan juga Bang Buluk. Abdul berencana untuk mengajak Udin masuk di dalam pendakiannya, akan tetapi Mela melarang keras jika tidak usah mengajak Udin, tanpa memberikan alasan yang pasti. Pokoknya Mela tidak mau ada Udin terlibat di pendakian ini.
Lagian siapa juga yang mau ikut dengan kalian-kalian? Cuma nambah perkara kehidupan gue doang. Adul yang tidak tega akhirnya jujur ke Udin jika Buluk Tim Sableng akan melakukan pendakian ke Gunung Sumbing setelah mengetahui adanya Mela ikut di pendakian itu. Akhirnya Udin dengan tegas membatalkan rencananya ikut bersama mereka. Sebenarnya Udin sama Mela ada masalah apa sih? Kayaknya makin kesini mereka berdua kelihatan makin bermusuhan dah. Musuhan gimana? Masa iya musuhan tapi tenda yang biasa Udin bawa ada di rumahnya Mela. Mana gue ngambil ke rumah lakinya lagi di Bogor. Akhirnya malam sebelum pemberangkatan mereka berlima menyempatkan untuk bertemu dan ngopi bareng di rumahnya Bang Buluk. Mela yang sudah datang sejak siang hari di Tangerang mulai menampakkan wujudnya di tengah-tengah kebersamaan mereka. Adul yang sudah beberapa tahun tidak bertemu dengan Mela mulai pangling dengan perubahan gaya Mela yang mulai berhijab setelah berumah tangga. Anjay, cakep banget lu teh sekarang. Udah kayak Iris Bella bininya Amar Joni. Iris Joni lu dulu biar buntung sekalian. Sambung Udin yang anteng tiduran di ranjang bambu. Adul mulai meyakinkan Udin kembali untuk ikut apa tidaknya di pendakian ini. Tetapi dengan mantap Udin memilih tidak akan ikut di pendakian kali ini. Dia malah berdoa semoga mereka semua terus diterjang teror selama pendakiannya. Beberapa tahun tidak bertemu banyak hal yang mengagetkan Adul karena lamanya tidak ada pertemuan di antara mereka. Apalagi perubahan Mela yang sekarang cukup membuat Adul tercengang. Pasalnya Mela yang sekarang ini menjadi wanita penikmat nikotin atau wanita perokok. Bukan hanya Adul saja yang kaget dengan perubahan perilaku Mela. Bang Buluk dan juga Mega sama saja baru mengetahuinya jika Mela mulai merokok di hadapan mereka semua. Tanggapan lu gimana, Din? Mela sekarang ngerokok kayak gini? Kok lu kayak biasa sih? Apaan sih, terserah dia lah. Apa jangan-jangan lu udah tahu kalau Mela mulai ngerokok? Tetapi di sini Udin malah menanyakan maksud tujuan mereka muncak ke Gunung Sumbing. Padahal menurut Udin sendiri masih tersisa 2 nazar yang harus mereka selesaikan di Gunung Gede. Menurut Udin juga alangkah baiknya mereka melunasi nazar sahabatnya terlebih dahulu sebelum muncak ke gunung yang lain. Akan tetapi ucapan Udin justru membuat emosi Mela menjadi tersulut. Mela mengungkapkan alasan Udin kenapa ngebet banget buat bayar nazar sahabatnya. Karena Udin sendiri orang yang paling bersalah di realita kehidupan mereka. Logika aja sih. Kenapa dia ngebet banget bayar nazar Abai? Itu karena dia ingin cepat menebus dosa-dosanya ke almarhum Abai. Akhirnya Bang Buluk melerai perselisihan Udin dan juga Mela. Menurut Bang Buluk itu kesalahan kita semua. Kalau bukan kita sahabatnya, terus siapa lagi yang mampu buat bayar nazar tersebut? Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 10 jam dari Tangerang menuju Magelang, akhirnya sore itu mereka berlima sampai juga di Dusun Kalianggrek. Pemandangan yang indah sangat memanjakan mata, apalagi dengan adanya pemukiman yang tersusun rapi memadati kawasan kaki Gunung Sumbing semakin menambahkan keindahannya. Akhirnya mereka menuju homestay yang direkomendasikan oleh Udin. Memang Udin kali ini tidak ikut bersama mereka. Akan tetapi, peran dia sangat membantu kelancaran agenda pendakian mereka semua. Malamnya Udin menghubungi mereka semua via WhatsApp. Udin juga meminta mereka semua jika membutuhkan sesuatu bisa langsung datang ke temannya yang asli warga desa Butuh. Malam itu menjadi agenda sibuk packing perlengkapan pendakian. Menurut Adul sendiri banyak barang pendakian milik Udin yang dibawa oleh Mela. Kepo banget sih lu, Dul. Dengan suhu yang cukup membuat tubuh mereka menggigil, akhirnya mereka memanfaatkan momen malam ini dengan menghidangkan kopi hangat dan cerita masa lalunya. Memang akhir-akhir ini hanya Mega dan Mela yang bisa menyempatkan diri untuk kebersamaan mereka semua. Buat yang lainnya, mungkin kesibukan merenggut waktu mereka untuk berkumpul. Dia selalu berada di samping Abdul Bayhaqi, sedangkan Mela, Mega, dan Bang Buluk sibuk sharing masalah rumah tangganya masing-masing. Ya, biarkan para pendiri Buluk Tim Sableng itu bertukar pikiran. Tetapi jangan biarkan Adul yang muda sendirian menikmati malam tanpa wanita yang dia sayang. Andai bulan yang terang bisa berkata jujur, mungkin malam ini bulan itu sengaja memberikan sinarnya untuk kita. Bang Adul udah kayak Bang Udin deh kalau ngerangkai kata-kata. Bang Udin itu diibaratkan Gunung Sumbing yang memiliki 2 puncak di atasnya. Entah puncak itu kutukan keserakahan atau
memang tidak bisa melepas realita kehidupan masa lalunya yang jelas. Abang lebih memilih menjadi gunung perahu yang bisa memberikan keindahan untuk Neng Dea nikmati. Adul terus mengeluarkan butiran kata terindah yang ada di pikirannya. Bisa dibilang Adul itu cowok dengan titel jomblo akut di hidupnya. Di sisi lain, Bang Buluk dan yang lainnya asik membicarakan kehidupan pribadinya masing-masing. Seiring berjalannya waktu, pembicaraan mereka mulai mengarah ke urusan rumah tangganya masing-masing berbeda sebelum mereka menikah. Setiap pembicaraan yang keluar hanya membahas agenda pendakian dan candaan saja. Kagak kerasa ternyata mereka udah beristri dan bersuami. Tiba keesokan harinya, mereka mulai packing peralatannya kembali, memastikan jika barang yang mereka bawa tidak ada yang tertinggal. Sebelum mereka memulai langkah pendakiannya, Bang Buluk meminta mereka untuk berdoa terlebih dahulu. Waktu pendakian yang dilakukan pada tengah hari ini cukup untuk membakar kulit mereka karena teriknya sinar matahari. Sudah tradisi banget gak tuh? Niat naik pagi gak taunya tengah hari gini. Ujar Mega yang sesekali membenarkan carrier di punggungnya. Memang sejak awal pemberangkatan mereka, Mega terlihat lebih sensitif dibandingkan wanita lain di dalam rombongannya. Biasanya, wanita yang terkenal sewot di timnya itu Mela. Akan tetapi Mela lebih diam dan memfokuskan dirinya. Tiba di pos pendaftaran, mereka dikagetkan dengan peraturan pengelola pendaftaran via Butuh Kaliangkrik. Memang setiap pos pendaftaran mempunyai peraturan yang berbeda, akan tetapi di pos pendaftaran Kaliangkrik ini bisa dibilang tegas akan peraturannya. Semua barang bawaan dicek tertulis oleh pihak pengelola. Sampai satu bungkus rokok pun dihitung isi berapa batangnya. Jika puntung satu batang rokok tidak dibawa turun kembali, maka mereka semua akan dikenakan denda 10 kali lipat dari harga satu bungkus rokoknya. Dan semua peraturan itu berlaku untuk logistik yang mereka bawa. Sebenarnya hal seperti itu memang baik diberlakukan untuk semua gunung yang berada di Indonesia. Hal seperti itu juga akan mengurangi sampah yang tertinggal di jalur atau di puncak gunung, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja sekalipun. Terlebih jika berkurangnya sampah, maka akan berkurangnya juga babi hutan di area gunung tersebut. Setelah mengurusi maksi, akhirnya mereka memilih menaiki ojek yang berada di sekitar pos pendaftaran. Di samping mempersingkat waktu, mereka juga ingin menumbuhkan pemasukan ekonomi bagi warga sekitar yang mencari nafkah sebagai jasa angkutan para pendaki. Dengan melewati pemukiman yang padat, pemandangan yang indah itu cukup menemani perjalanan mereka sampai di pos 1. Memang pemukiman di dusun Butuh Kaliangkrik ini terlihat menumpuk di lereng gunung seperti berada di Nepal. Pantas saja dusun ini dijuluki sebagai Nepal Van Java. Perkebunan warga masih menghiasi perjalanan mereka sampai di pos 1 dengan durasi yang lumayan memakan waktu. Mereka akhirnya sampai satu persatu dari pacuan kuda besi yang dimodifikasi sedemikian rupa sebagai alat transportasi perjalanan mereka. Anjir, pantat gue kram. Parah banget tukang ojek. Masa gue dibonceng di leher motor sih? Masih mending di leher motor, Dul. Emang lo mau dibonceng di leher keranda? Di leher aja bisa nggak? Bang Buluk langsung melirik Adul tanpa senyuman di raut wajahnya. Akhirnya mereka mulai melangkahkan kakinya di cuaca yang lumayan terik karena sinar matahari. Dengan dipimpin Bang Buluk dan Adul sebagai penjaga pantat barisan. Keadaan itu mengingatkan mereka akan pendakian masa lalunya. Jadi menurut warga setempat, mitos di Gunung Sumbing itu dilarang mengatakan apa yang dirasakan oleh tubuh. Apalagi jika mendekati puncak sejati, mau sedingin atau sepanas apapun pendakiannya cukup untuk dirasakan dan jangan diucapkan. Kenyang. Adul terdengar terus mengatakan hal tersebut selama menempuh pos 2. Kenyang apaan? Maka juga belum. Lah siapa tahu gue kenyang beneran. Siapa tahu juga mitos ini jadi kenyataan. Udah amat. Ujar Mela hampir memakan waktu 1 jam lebih. Akhirnya mereka sampai juga di pos 2. Mela mulai mengeluarkan bungkusan rokok yang dia bawa. Dengan aroma min asap rokok itu membumbung tinggi mengudara. Ketika di pos 2 ini Mega merasakan kram di bagian perutnya. Dia seperti memeriksa sesuatu di dalam carrier yang dia bawa. Karena tidak ada sumber air di pos 2 ini, maka mereka lebih memilih break di pos 3. Perjalanan masih terasa landai, akan tetapi jalur yang kering mengharuskan mereka menutup pernafasan mereka dari debu tanah yang mereka pijaki.
Pemandangan terlihat indah di perjalanan mereka menuju pos 3. Pemandangan Gunung Merapi dan juga Merbabu terlihat begitu dekat dari penglihatan mereka. Terdengar seperti ada aliran air di perjalanan menuju pos 3 ini. Ternyata aliran sungai dengan ukuran sedang menyapa kedatangan mereka. Adul langsung membasuh mukanya dari debu, disusul juga oleh yang lain dengan mulai mengisi wadah persediaan airnya. Sumber air sudah dekat. Habis pakai air jangan lupa subscribe. Di area aliran itu pula, mereka mulai membuka peralatan masak mereka. Mela terlihat masih handal dalam urusan ini. Begitu juga dengan Mega yang sesekali mengajarkan Mela dan juga dia memasak. Bang Buluk mulai mengisi wadah persediaan air satu persatu. Adul hanya sibuk bermain air sembari memandangi kota Magelang yang terlihat jelas di area mereka. Ingat ya, semua sampah harus dibawa lagi. Gue nggak mau kita kena denda karena urusan sampah. Tetapi yang aneh, kenapa tidak ada pendaki lain yang menaiki gunung ini? Semenjak perjalanan naik, mereka tidak menemukan tanda-tanda adanya pendaki lain yang menaiki Gunung Sumbing tersebut. Nesting lo mana, Bang? No, nesting gue dipakai Adul Gayungan buat mandi. Anjay nih, ada 10 aja kayak lu dul di rombongan ini. Bisa 7 keliling gue. Baru sebentar aja Adul udah mulai mengenakan pakaiannya kembali. Menurutnya air di kawasan Gunung Sumbing terasa amat dingin meskipun cuaca terasa terik. Setelah itu mereka langsung mencicipi menu makanan. Tidak lupa setiap detiknya mereka akan memeriksa kembali sampah yang mereka bawa. Baru kali ini gue takut bener kehilangan sampah. Sampah terbang tertiup angin aja, sampai gue kejar. Anjir, untung terbangnya gak pakai parasut nih. Ketika mereka ingin melanjutkan pendakian dan sudah memastikan tidak ada barang atau sampah yang tertinggal, tiba-tiba Mega meminta Bang Buluk untuk membuatkan toilet darurat untuknya. Adul yang sedikit menggigil langsung membentangkan flashlight di antara pepohonan di area tersebut. Beberapa menit kemudian, Mega kembali dengan wajah yang terlihat panik. Nah, apa lu teh? Habis makan capcay buang air besarnya rumah makan lu ya? Makanya panik gitu. Mega langsung menarik Mela seperti ingin membicarakan sesuatu, sedangkan yang lainnya hanya bisa menunggu mereka dari kejauhan. Setelah itu, Mela dengan wajah serius langsung menghampiri Bang Buluk untuk memberitahukan sesuatu. Sampai tiba sore hari, mereka masih belum memutuskan untuk melanjutkan pendakian atau kembali turun ke kaki Gunung Sumbing. Bang Buluk mulai gelisah. Dia terus mondar-mandir tidak tahu arah. Akhirnya Bang Buluk menghampiri Mega. Dia meminta sampah pembalut itu untuk terus dibawa turun. Dan sehabis asar, Bang Buluk juga akan memutuskan untuk melanjutkan pendakian atau kembali turun bersama-sama. Mel, lu pernah ngalamin posisi head kayak gini kan dulu pas main ke Curug Putri Pelangi di Bogor? Dasar si Udin geblek pakai nyeritain kejadian itu segala. Iya, dulu gue pernah mandi di curug dalam keadaan haid, tapi yang kena teror justru si Udin. Akhirnya Bang Buluk meminta Mela untuk jujur cara melewati itu semua. Menurut Mela juga kenapa dia dan Udin bisa melewati itu karena dia mengikuti statement Udin yang gak masuk akal. Menurut Udin sendiri, dia yang akan membawa bekas bungkusan haid tersebut. Dalihnya jika Mela diculik sama Wewe Gombel, nanti Mela bakal ditebus dengan bungkusan bekas haidnya yang dibawa Udin. Kalau menurut gue jangan ikuti dia lah, Bang. Dia itu sesat tahu. Bang, emang iya sih selama itu gue gak ngerasain apapun. Tapi karena pemikirannya dia yang kayak gitu, akhirnya dia sendiri yang harus menanggung resiko bau kapur barus. Rumah tangga lu kisru juga gara-gara Udin kan? Apaan sih, Bang? Oh, berarti si Udin mengumpankan badannya demi keselamatan seorang Mela ini. Boleh juga tuh caranya. Akhirnya Bang Buluk memutuskan untuk melanjutkan pendakian dan meminta Mega agar menyerahkan bungkusan pembalut haid kepada dirinya. Leader gue kenapa on kayak gini ya? Udin itu sesat. Bisa aja kita aman karena kebetulan. Oke, pendakian ini disponsori oleh pembalut dan jangan lupa subscribe ya. Setelah menyiapkan diri untuk melanjutkan pendakian, Bang Buluk meminta kepada semuanya untuk menjaga pikiran supaya terus berada di ritme pikiran positif. Bang Buluk juga meminta semuanya untuk tetap fokus dan bersolawat. Barisan mulai diubah. Ciri khas leader Buluk Tim Sableng yaitu akan mengganti barisan di saat situasi mulai mengkhawatirkan.
Kali ini Mega berada di barisan paling depan disusul Dea, Mela dan juga Abdul Baihaqi menjaga barisan paling belakang. Tidak ada rombongan pendaki lain semakin menjadikan keadaan makin tidak baik-baik saja, ditambah lagi semakin lama semakin gelap. Badan gue dingin banget, teh. Lagian lu ngapain tadi mandi? Udah tahu mau muncak, kalau mau mandi mending pas turunnya aja, Dul. Selama pendakian, semakin mereka menaiki daratan semakin menggigil pula rasa dingin yang Adul rasakan. Padahal perjalanan mereka bisa dihitung baru beberapa menit saja meninggalkan pos 3. Tiba-tiba Adul teriak meminta Bang Buluk untuk menahan perjalanan mereka. Adul merasakan kram di kaki sebelah kirinya. Dia juga berpendapat jika rasa dingin mulai terasa berpindah-pindah dari tubuhnya. Lu gejala hipotermia itu, Dul. Lagian lu ada-ada aja pakai acara mandi segala, Dul. Memang suhu di Gunung Sumbing mulai terasa dingin, apalagi ditambah musim kemarau seperti ini. Suhu dingin pada malam hari bisa menambah problem pendakian mereka. Lantunan suara azan yang terdengar dari smartphone Mela menandakan jika mereka sudah memasuki waktu maghrib. Sedangkan estimasi perjalanan mereka dari pos 3 menuju pos 4 bisa memakan waktu hampir 2 jam lamanya. Trek vertikal pendakian pun baru saja menyambut kedatangan mereka, akan tetapi belum setengah perjalanan mereka harus kembali terhenti karena ulah mereka sendiri. Air mata mulai menetes dari kedua mata Adul yang sejak tadi menahan rasa dingin. Mega dengan sigap mengeluarkan kompor portable miliknya untuk membuatkan Adul minuman hangat. Angin sampai memecah api yang menyala di atas kompor. Angin bertiup kencang menerpa tubuh mereka yang sibuk merawat Adul. Minum nih, minum. Kalau ada Udin dibakar hidup-hidup lu, Sakdul. Dia mulai terlihat panik, tetapi Bang Buluk memberi arahan kepada adiknya tersebut untuk tidak panik ketika menghadapi keadaan seperti ini. Adul terus menahan rasa dingin yang dia derita. Lu jangan hara-hara terus. Istighfar lu, Dul. Pengen meluk Dea. Dengan perlahan minuman hangat yang sudah mampu diterima oleh Adul, dia mulai bisa menggerakkan jari kakinya dengan perlahan, akan tetapi Mela masih belum berani membuka balutan dari tubuh Abdul Baihaqi. Justru Mela lebih memilih menghabiskan satu batang rokok bersama Bang Buluk sembari menikmati pemandangan Gunung Merapi dan merbabu di atas ketinggian Gunung Sumbing. Keren banget ya, Bang. Dengan cuaca kayak gini semua terlihat nampak lebih jelas. Mereka mulai mengajak kembali Bang Buluk untuk segera melanjutkan pendakian. Tidak lupa juga Bang Buluk memeriksa kondisi Adul yang sejak tadi tertidur pulas berselimut kehangatan. Astagfirullah, masih sempet-sempetnya dia ngorok di keadaan kayak gini. Kayak baru kenal sama adik-adikan lu aja, Kak. Dia langsung mampir Adul menanyakan kondisinya dan tidak lupa juga memberikan perhatian lebih tanpa memandang kakaknya yang dari tadi berada di sisinya. Mereka pun mulai kembali melanjutkan pendakiannya dengan cahaya yang mereka bawa. Mereka mulai saling bahu-membahu melewati trek menanjak selama pendakian menuju pos 4. Tiba-tiba mereka mendengar suara manusia yang sedang berbicara. Suara itu terdengar dari arah atas tempat mereka berpijak. Setelah mereka selidiki, ternyata mereka menemukan pendaki lain yang sedang beristirahat. Permisi, Mas. Di pos 4 ada pendaki yang buka tenda nggak ya? Wah, sepi banget, Mas. Cuma ada satu tenda aja dan itu juga cuma satu pria yang menempatinya. Saya aja udah sampai pos 4 mau turun lagi nih. Ternyata rombongan pendaki yang mereka temui berasal dari Jawa Timur. Mereka memilih turun kembali dikarenakan kondisi Gunung Sumbing yang sepi dari adanya aktivitas pendakian. Wih, si Masnya kembar ya? Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Perkenalkan, nama saya Riko dan ini saudara kembar saya Raka. Perkenalkan juga dua teman saya. Yang cewek itu namanya Reni dan abang yang satu ini namanya Mas Fuji. Setelah berkenalan, akhirnya Bang Buluk mengajak rombongan Riko untuk muncak kembali. Sangat disayangkan jauh-jauh dari Jawa Timur jika harus membatalkan pendakiannya hanya karena keadaan gunung yang terlihat sepi. Dengan senang, Riko langsung menerima ajakan dari Bang Buluk dan meminta ke rombongannya untuk segera mempersiapkan kembali pendakiannya. Anjay, lagian ngapain juga udah sampai atas mesti turun lagi? Dikira ada flying fox kali bisa mondar-mandir naik gunung. Singkat cerita, akhirnya mereka semua sampai di pos 4, memilih spot buka tenda dan yang lainnya mulai membuka perlengkapan masa kembali. Memang ada satu tenda yang berdiri di pos 4 ini, tetapi dengan keadaan tenda yang sudah gelap mengurung niatan Bang Buluk untuk menyapa penghuni tenda tersebut.
Setelah 3 tenda mulai berdiri kokoh, akhirnya Bang Buluk mulai mengatur posisi tenda yang dikhususkan diisi oleh para wanita. Adul mulai mendekati Dea yang sejak tadi memandangi bintang di angkasa. Neng, jika abang jadi bunga, Neng mau gak jadi lebahnya? Gak mau bang, masa Neng yang jadi lebah sih? Malah yang melihat perbincangan mereka berdua hanya bisa menepuk jidat karena tingkah laku Adul yang tidak berubah sejak awal mengenalinya. Ya udah Neng jadi bunga, abang yang jadi lebahnya ya, biar bisa terus menghisap Neng. Isap-isap, lu gak pantas jadi lebah Dul, lu pantasnya jadi tawon Vespa. Akhirnya mereka semua mulai memasuki tendanya masing-masing. Baru saja memejamkan mata, Bang Buluk pun terbangun jika dia mendengar suara riuh seperti adanya pendaki lain yang baru sampai di pos 4 ini. Adul mulai mengintip di balik tenda yang dia tempati. Riko yang kebetulan berada satu tenda dengan Adul dan Bang Buluk mulai menanyakan keadaan di luar. Menurut Adul, setelah keluar dari tenda, jika di luar itu baru saja datang para pendaki dengan jumlah besar, mungkin para pendaki itu rombongan pendaki yang open trip tahunan yang baru saja datang di pos 4 ini. Karena riuhnya suara di luar tenda, Mela sampai keluar memeriksa keadaan yang mengganggu tidurnya. Dengan pandangan diselimuti kabut tipis, Mela mulai memperhatikan satu persatu rombongan pendaki yang baru datang tersebut. Setelahnya Mela memutuskan untuk melanjutkan tidur kembali. Cuaca mulai terasa dingin menembus material tenda dengan suhu dinginnya. Adul bergegas keluar menambahkan flysheet ke beberapa tenda teman-temannya. Perasaan dari tadi kayaknya jam 11 malam mulu nih. Mati kali ya jam tangan Rolex Skelton gue. Ketika Adul ingin memejamkan matanya, tiba-tiba suara riuh yang terdengar dari luar tenda seketika itu berubah menjadi suara rintihan yang membuat bulu kuduk berdiri. Adul langsung membangunkan Bang Buluk yang baru saja terlelap tidur, meminta ke Bang Buluk untuk mendengarkan suara rintihan yang saling bersautan. Bang Buluk pun langsung mendengarkan keadaan sekitar, akan tetapi suara rintihan yang dimaksud tidak terdengar sedikit pun oleh Bang Buluk. Sial banget, serius bang, tadi mah ada suaranya. Akhirnya Bang Buluk meminta Adul untuk melanjutkan tidurnya dan jangan membangunkan dia jika bukan dalam kondisi bagi-bagi sembako. Di sisi lain, Mega mulai merasakan tidak nyaman dalam tidurnya. Dengan kondisi yang sedang haid, dia berinisiatif untuk mengganti pembalut pada malam itu juga. Akan tetapi dia tidak tega membangunkan Mela ataupun Bang Buluk untuk menemaninya ketika mengganti pembalut. Mega terus memaksakan kedua matanya agar cepat tertidur, tetapi semakin dipaksa justru semakin tidak nyaman dirasa. Akhirnya Mega sudah tidak tahan lagi menahan rasa kurang nyaman pada dirinya. Dengan memaksakan keadaan, akhirnya dia keluar tenda hanya seorang diri. Dia melihat ada satu pendaki pria yang sedang merokok di depan tenda milik pria itu juga. Sepertinya pria itu pemilik tenda yang sejak awal berada di pos 4 tersebut. Karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya Mega membangunkan Mela agar menemaninya keluar tenda untuk mengganti pembalut. Dengan keadaan masih mengantuk, Mela pun mengantar Mega keluar dari tenda dengan membawa flysheet. Tirai flysheet sudah mereka bentangkan, menutupi pandangan dari pendaki lain yang berada di pos 4 ini. Dengan terus mengajak bicara ke Mega, sekali juga Mela memperhatikan satu pendaki pria yang sibuk dengan satu batang rokoknya. Masih lama enggak? Bentar Mel. Mela terus memperhatikan pendaki pria tersebut. Tiba-tiba genggaman tangannya mengajaknya untuk masuk ke dalam tenda, dan Mela pun dengan cepat melanjutkan tidurnya kembali. Di sisi lain, Mega baru saja membereskan bekas pembalut yang dia kenakan. Niat kembali ke tendanya, justru Mela tidak terlihat menemaninya di tempat itu. Gila kali gue ditinggal sendirian di sini. Mega terus melangkah menuju tendanya, akan tetapi tidak terlihat satupun tenda yang berdiri di pos 4 tersebut. Masa sih gue salah jalan? Mega terus melangkah mencari jalan menuju tenda rombongannya. Rasa panik mulai merenggut pikirannya malam itu. Di tengah malam hari tanpa adanya sumber cahaya yang dia bawa, Mega masih kebingungan mencari jalan kembali menuju tendanya. Air mata mulai keluar dari matanya yang fokus mencari jalan keluar. Tiba-tiba ada lelaki yang mempunyai 2 tanduk menghampirinya yang mulai tersudut karena keadaan. Lelaki bertanduk itu meminta Mega untuk terus melangkah menuju puncak sejati. Akan tetapi Mega tidak percaya begitu saja dengan ucapan lelaki asing dengan 2 tanduk di kepalanya.
Mega pun berlari menghindari lelaki aneh tersebut, tetapi entah kenapa dia tidak melihat pergerakan pepohonan yang dia lalui. Seakan-akan dia hanya lari di tempat begitu saja tanpa adanya pergerakan. Nafasnya mulai terengah-engah karena menghindari lelaki aneh tersebut. Kali ini dia benar-benar di puncak Gunung Sumbing. Terlihat juga sosok lelaki bertanduk itu sudah menanti dan menghampirinya kembali. Mega masih belum menyadari kondisi apa yang sedang dia lalui. Dia hanya bisa berdoa untuk keselamatannya, bahkan doa yang terucap dari bibirnya. Lelaki itu justru lebih fasih membaca doa yang Mega ucapkan. Tinggalkan bungkusan itu di sini. Kamu siapa? Sosok lelaki itu hanya diam memandangi Mega dengan tatapan yang tajam. Seketika itu, Mega kembali berlari menuruni puncak sejati dengan terus menerobos jalur pendakian yang tertutup rapat oleh rerumputan. Hanya ada satu batang pohon yang terlihat di lokasi Mega berada. Dan di pohon itu juga Mega bersembunyi dari sosok lelaki bertanduk yang menakutkan itu. Mega terus menampar kedua pipinya. Dia berharap jika ini semua hanyalah mimpi belaka. Tiba-tiba Mega merasakan sentuhan tangan dengan kuku panjang keluar dari pohon tunggal tersebut. Tangan itu mencoba menarik rambut Mega yang terlihat berantakan. Mega langsung menepis tangannya mencoba menarik rambutnya. Tetapi apa yang dia lakukan sudah terlambat. Tangan itu berhasil meraih rambutnya dan menahan Mega yang mulai lemas tersandar di pohon tunggal tersebut. Rambut Mega ditarik dengan kencang sampai wajahnya menghadap ke langit. Sosok itu perlahan berjalan menghampiri Mega. Akan tetapi, ada dua pemuda yang menghadang sosok bertanduk itu. Dua pemuda itu juga yang melepaskan cengkeraman tangan yang merenggut rambut Mega. Kamu pergi dari sini cepat. Pinta kedua pemuda itu kepada Mega. Sebelum Mega pergi, dia seperti mendengar pembicaraan kedua pemuda itu dengan sosok lelaki bertanduk. Menurut Mega juga, kedua pemuda itu memanggil si lelaki bertanduk dengan sebutan Raka atau kakak. Setelah itu, Mega mulai pergi menuruni puncak sejati. Selama pelarian, Mega terus dikejar oleh beberapa sosok hitam yang merintih seakan kesakitan. Tidak ada pepohonan atau tumbuhan besar yang tumbuh selama pelarian perginya. Yang ada hanya ada savana luas membentang sejauh mata memandang. Semakin bergerak pergi, maka semakin banyak juga sosok hitam yang mengejarnya. Ditambah suara rintihan semakin menambah keseraman tempat itu sendiri. Di ujung savana terlihat seperti ada satu tenda berdiri dengan cepat. Mega terus melangkahkan kakinya seraya terus meminta pertolongan. Makhluk-makhluk hitam itu semakin mendekati Mega yang mulai lemah tak berdaya. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Mega langsung terjatuh dan berhasil meraih pintu tenda yang berada di hadapannya. Uluran tangan keluar dari dalam tenda dan meraih tubuh Mega yang terjatuh tersungkur di tanah. Mega langsung ditarik masuk ke dalam tenda yang gelap tanpa adanya pencahayaan di dalam tenda itu sendiri. Selama di sini lu bakal aman. Gue minta lu jangan keluar sampai fajar tiba. Terdengar suara lelaki dalam kegelapan yang meminta Mega untuk bertahan di tendanya. Mega tak mampu berkata apa-apa, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya sembari terus menangis. Suara rintihan masih terus terdengar mengelilingi tenda tempat di mana Mega bersembunyi. Pembalut bekas haidnya masih digenggam erat-erat, tetapi lelaki yang menolongnya masih terlihat diam memperhatikan suara-suara rintihan tersebut. Makasih bang, makasih banyak udah mau nolongin saya. Bulir-bulir keringat masih terus membasahi keningnya, akan tetapi pagi yang dinantikan tidak kunjung datang menghadirkan fajarnya. Gimana kabar Mela sekarang? Pertanyaan itu sontak mengagetkan Mega. Mega sampai beberapa kali menahan nafasnya. Kenapa laki-laki yang menolongnya bisa mengetahui salah satu nama di dalam rombongannya? Kamu siapa? Lelaki itu langsung menoleh ke arah Mega di belakangnya dan berhasil membuat Mega terdiam mengeluarkan air mata. Mega berasa tidak percaya dengan kondisi seperti ini. Dia langsung memeluk lelaki tersebut, pelukan erat dengan tangisan, wangi badan yang selalu dia kenang, dan postur tubuh yang tidak pernah Mega lupakan. Bay, beneran lu Bay? Ucap Mega sembari terus menyentuh pipinya dari jarak dekat. Mega kembali memeluk Abai, sahabat pendakiannya. Semua terasa seperti mimpi, akan tetapi pelukan itu terasa sangat nyata. Berarti ketika gue dan yang lainnya sampai di pos 4 ini,
Ternyata ada tenda yang berdiri. Dari awal itu tenda Lubai. Abai hanya tersenyum menandakan kebenaran apa yang dikatakan oleh Mega barusan. Menurut Mega juga, Abai akan menemaninya di malam yang panjang ini sampai Mega bisa bertemu kembali dengan Bang Bulu. Mega mencoba menanyakan kapan mereka akan bergerak meninggalkan tempat itu, tetapi Abai menjawab, Nunggu satu temen lu yang bakal jemput kita di sini. Siapa? Nanti juga lo tahu orangnya siapa. Tetapi yang membuat Mega bingung, sekian lama menunggu kehadiran orang yang dimaksud oleh Abai, kenapa waktu serasa panjang dan tidak berputar? Mega menanyakan hal itu ke Abai, tetapi Abai enggan untuk menjawab pertanyaan dari Mega. Hingga akhirnya datang satu pria tua dengan membawa tombak mengajak mereka pergi dari kawasan savana tersebut. Pria tua itu meminta mereka berdua untuk terus berlari keluar dari padang rumput yang entah di mana ujungnya. Abai terus berada di belakang Mega, menjaganya agar tidak tertinggal oleh si pria tua yang memakai pakaian jubah putih. Dengan memegang tombak di lengan kirinya, suara burung gagak terdengar mendekati di belakang mereka. Bahkan, ribuan ekor burung gagak terus terbang membuntuti dari arah atas mereka. Mega terus berlari, sesekali dia memikirkan di mana teman-teman dia sebenarnya. Hingga sampai di ujung savana, Mega dan yang lainnya langsung dihadapi dengan lubang bawah tanah. Hanya ada lubang bawah tanah dan jurang yang entah berapa ratus meter kedalamannya. Abai meminta Mega untuk melompat ke dalam lubang tersebut, tetapi Mega menolak dan ingin terus bersama Abai. Lelaki tua itu terus mencari jalan lain untuk mereka melarikan diri hingga sampai akhirnya ratusan burung gagak terbang mendekati mereka. Mereka mulai kalang kabut dengan keadaan seperti itu. Kini Abai dan lelaki tua itu tidak banyak melakukan sesuatu. Mereka hanya bisa mengusir burung-burung gagak itu agar menjauhi mereka. Tapi dari kejauhan terlihat dua pria yang bila diperhatikan setiap langkahnya mampu menjauhi burung-burung gagak yang menyerang mereka. Dua pria yang tersenyum senyuman yang indah dan menenangkan jika dipandang. Dan kedua pria itu juga meminta Mega, Abai dan si lelaki tua itu untuk melompat ke dalam lubang bawah tanah agar bisa keluar dari tempat itu. Lelaki tua mencoba mengajak komunikasi dengan dua pria tersebut dan dua pria itu memperkenalkan dirinya dengan nama Sindoro dan Perahu. Kedua pria itu pula yang menjelaskan jika burung-burung itu memang burung kesedihan, burung yang kelaparan dan burung-burung yang serakah akan kekuasaan. Burung-burung itu pula yang mendiami puncak Raja Wali Gunung Sumbing. Lelaki tua itu juga baru mengetahui jika Gunung Sumbing itu adalah saudara tertua dari kedua pria tersebut. Saudaranya itu memiliki keserakahan dari saudaranya yang lain. Mega terus mendengarkan perbincangan si lelaki tua dan kedua pria yang berada di hadapannya itu. Menurut kedua pria itu juga, jika saudara tertuanya mendapat kutukan yang mengakibatkan tumbuhnya kedua tanduk di kepalanya dan tanduk itu disebut Sejati dan Raja Wali. Setelah itu kedua pria tersebut meminta Mega, Abai dan si lelaki tua masuk ke dalam lubang bawah tanah agar mereka bisa keluar dari tempat itu. Akhirnya si lelaki tua izin pamit dan berterima kasih karena sudah dibantu untuk keluar dari tempat yang terlalu mengerikan itu. Akhirnya mereka bertiga melompat masuk ke dalam lubang yang dipinta hingga akhirnya mereka sampai di satu tempat yang Mega kenali sebelumnya. Tempat itu sendiri adalah pos 4, tempat di mana teman-temannya mendirikan tenda. Akan tetapi Mega tidak melihat satupun tenda yang berdiri di tempat itu. Hanya Mega menyaksikan Abai yang terluka parah, wajah yang dilumuri darah dan kaki sebagian yang hancur. Mega langsung menangis memeluk Abai. Mega memohon pertolongan ke si lelaki tua itu untuk membantu sahabatnya. Akan tetapi, lelaki tua itu hanya bisa berdiam diri menyaksikan itu semua. Mega terus menopang tubuh Abai yang tergeletak di rerumputan. Dia terus teriak meminta pertolongan. Bahkan, Mega sampai memukul si lelaki tua itu yang dari tadi hanya diam tanpa melakukan sesuatu. Mega terus memukul dan menampar wajah si lelaki tua itu. Dia terus berteriak jahat kepada si lelaki tua itu pun hanya terdiam. Meskipun Mega terus menampari wajahnya, tetapi Abai tidak bergerak sedikit pun. Kaki sebagiannya hancur dan Mega bingung terus berbuat apa. Bai, bangun. Lo kenapa kayak gini? Akhirnya si lelaki tua itu meminta Mega untuk meninggalkannya di sini bersama Abai, tetapi Mega dengan tegas menolak.
Jika mau sampai kapanpun dia akan terus menemani sahabatnya itu. Lelaki tua itu meminta Mega untuk berjalan ke arah timur. Di sana terdapat tenda yang akan menjelaskan mengenai kejadian sahabatnya. Tetapi Mega tidak mengerti dengan ucapan si lelaki tua tersebut. Jika kamu menginginkan jawaban dari semua ini, kamu berjalanlah ke arah timur. Di sana akan terdapat satu tenda yang akan membantumu keluar. Dan kamu akan mengetahui jawabannya. Tetapi itu akan menjadi pilihan yang berat untuk Mega sendiri. Karena Mega tidak mau meninggalkan sahabatnya dengan kondisi yang seperti itu. Akhirnya si lelaki tua itu meyakinkan Mega jika dia akan menjaga temannya sampai Abai menemukan titik di mana seharusnya dia berada. Dan lelaki tua itu menyebutkan juga jika Mega dan teman-temannya tidak akan menemui dia lagi karena hanya tersisa 2 bunga yang menandakan jika bunga itu gugur, maka Mega dan temannya tidak akan bisa bertemu sahabatnya lagi. Dan lelaki tua itu meminta Mega untuk segera berjalan ke arah timur karena teman-temannya sudah menantikan kedatangannya. Akhirnya Mega memeluk Abai sebagai tanda perpisahan. Meskipun itu berat untuk Mega, tapi itu jalan terbaik untuk keduanya. Mega mulai berjalan mengarah ke timur dengan terus memegang bungkusan pembalut bekas haidnya. Dia terus mengusap air matanya yang mengalir. Sesekali Mega terus-menerus memandang Abai dari kejauhan yang tergeletak tak berdaya. Hingga satu saat Mega sampai di satu tenda yang dimaksud oleh si lelaki tua tersebut. Dia langsung memasuki tenda itu dan bertemu dengan salah satu lelaki yang membelakanginya. Lelaki itu mulai menyambut kedatangan Mega yang terlihat kelelahan. Mega mencoba menanyakan siapa sebenarnya lelaki tersebut. Sampai akhirnya si lelaki itu menoleh ke arah Mega. Abai? Mega kembali memeluk Abai, akan tetapi Mega langsung melepaskan pelukannya dan sadar jika sahabatnya sedang tergeletak tak berdaya bersama si lelaki tua. Kamu siapa? Aku, Akbar Al-Ghifari. Mega tidak mengerti dengan keadaan seperti ini dan di sini Abai langsung menjelaskan jika yang terluka itu keadaan terakhirnya. Tetapi anehnya Mega tidak menyadari itu semua dan Abai juga menjelaskan jika di masa terakhirnya dia terluka parah. Dan akan ada satu masa bunga itu berguguran pada saat pohon itu tidak memiliki bunga lagi. Maka dia dan Mega tidak akan pernah bisa bertemu sampai di batas dihidupkan kembali. Abai juga terus menjelaskan jika tersisa 2 bunga yang belum terlepas dari dahannya. Tapi seiring berjalannya waktu bunga itu akan gugur. Bahkan dia meminta Mega untuk sesegera mungkin menggugurkan semua bunga tersebut. Abai juga memberitahukan ke Mega jika dia selalu mendatangi Udin lewat mimpinya, memohon untuk segera menggugurkan bunga tersebut. Bahkan Abai juga meminta Mega untuk menitipkan pesan ke Udin karena Abai tidak mau membebaninya. Karena bunga itu pula akhirnya rumah tangga Udin selalu berantakan dan akan terus diguncang oleh prahara. Abai juga meminta Mega untuk menitipkan pesannya ke Mela. Abai meminta maaf jika dia terlalu memaksakan sesuatu yang melibatkan hatinya. Abai juga meminta maaf untuk semua teman-temannya. Tapi Udin gak bareng gue sekarang, Bay. Gunung ini bukan tujuan Udin. Tetapi dia berjanji tidak akan menaiki gunung lain sebelum tersisa 1 bunga yang belum lepas dari tangkainya. Dan tugas menggugurkan 1 bunga itu bukan tugas Udin, tetapi tugas kalian semua. Gue mohon untuk segera menggugurkan bunga itu. Akhirnya Abai pamit pergi meninggalkan Mega sendiri di dalam tenda. Mega mencoba untuk mengejarnya, akan tetapi semakin cepat Mega melangkah, justru semakin jauh Abai berjarak. Akhirnya Mega hanya bisa terduduk lemas dengan tangisannya dan kembali masuk ke dalam tenda sesuai permintaan si lelaki tua tersebut. Akhirnya sejak itu Mega ditemukan oleh Bang Buluk dan yang lainnya tergeletak tak sadarkan diri di tempat di mana sebelumnya Mega mengganti pembalutnya. Sejak awal melihat Mela, Mega langsung memeluknya dan tidak mampu berkata apapun kepada Mela. Semuanya terus menenangkan Mega dan dengan kondisinya yang sulit dijelaskan lewat ketikan seperti ini, Mega langsung sadar dan mencari satu tenda yang sejak awal sudah berdiri terlebih dahulu di pos 4.
Tetapi Mela menjelaskan jika pada saat mereka terbangun mereka sudah tidak menemukan Mega di dalam tenda. Dan mereka mencoba mencari Mega keluar tenda sampai akhirnya hal aneh terjadi jika di pos 4 ini hanya ada tenda mereka saja yang berdiri. Bahkan keempat pendaki asal Jawa Timur pun tidak ada bersamanya ketika mereka bangun dari tidurnya. Menurut Mela juga semua seakan sulit untuk dijelaskan, akan tetapi mereka benar-benar menemukan sesuatu hal yang tidak bisa diceritakan dengan akal sehat. Akhirnya dengan terbitnya matahari mereka mulai berdiam diri dan tidak saling berbicara satu sama lain. Mungkin jiwa mereka terganggu karena kejadian aneh yang menjumpai mereka di pos 4 ini. Bang Buluk meminta Mela untuk membuat sarapan bekal turun. Dan Bang Buluk juga meminta kesemuanya untuk tidak melanjutkan pendakian sampai ke puncak. Akhirnya semuanya mengerti. Mega terus menangis tanpa adanya penjelasan yang dia ucapkan. Semuanya masih terasa seperti mimpi. Sebenarnya satu malam itu dia berada di mana? Dan kenapa dia tidak menyadari posisi Abai yang terluka parah? Pagi itu dia baru menyadari semuanya dan menyadari jika luka yang Abai derita adalah kondisi terakhir mereka berpisah. Ketika mereka baru saja membersihkan sisa makanan, Bang Buluk langsung mengajak mereka untuk segera merapikan bawaannya di area pos 4 dan kembali untuk turun. Nampak raut wajah kecewa menyelimuti mereka, tapi mau bagaimana lagi jika keadaan tidak mendukung untuk mereka sampai ke puncak. Mela terus memperhatikan Mega yang sejak tadi melamun memandangi kawasan di pos 4. Dia saja tidak bisa mempercayai jika selama satu malam itu semua manusia tidaklah nyata. 4 manusia yang berjalan bersama mereka dan banyaknya manusia yang naik pada malam hari itu ternyata hanya fana dunia saja. Tetapi yang lebih menyayat hati ketika dia bertemu dengan sahabat pendakiannya, dia tidak menyangka jika sahabatnya masih berada bersama mereka, mendekap hati dan menyelimuti pikirannya. Seketika itu Mega berteriak memanggil nama sahabatnya dan air mata pun langsung menetes membasahi pipinya. Teman-temannya yang mendengar itu langsung menghampiri. Mela sampai berlari menghampiri Mega yang dirundung kesedihan. "Lo kenapa, Kak?" Mega langsung berdiri memeluk Mela dengan tangisannya. Mega butuh waktu untuk menceritakan itu semua. Mungkin saat itu hatinya masih terpukul karena kejadian semalam. Tetapi Mela seakan merasakan kesedihan itu. Bahkan dia sampai berbicara yang membuat semua orang di kawasan itu hampir saja menangis. "Iya benar, sekarang kita masih bisa menikmati alam, masih bisa menikmati kebersamaan dan masih bisa menghirup udara segar. Jika waktu itu gue lebih tenang menghadapi masalah, mungkin kita masih bisa terus bersama-sama lagi sekarang," ungkap Mela yang terus memeluk sahabatnya Mega. Akan tetapi Bang Buluk langsung menepis semua perkataan Mela karena menurut Bang Buluk sendiri, saling menyalahkan hanya menjadi hal yang sia-sia saja. Percuma kita saling nyalahin. Kita tidak membuat Abai kembali lagi bareng kita. "Kata siapa?" Gertakan Mega seketika membuat semuanya terdiam. "Satu malam gue bareng dia juga yang nemenin gue sampai kalian lihat gue seperti ini. Gue ngelihat dengan mata gue sendiri. Gue melihat Abai yang terluka parah tanpa adanya teman yang nemenin dia." Mela terus menenangkan Mega meskipun dia tidak mengerti dengan semua ucapannya. "Lu kenapa teh? Kagak ngerti gue lu ngomong apaan. Lagian Bang Buluk bener juga kok, percuma kita saling nyalahin diri sendiri. Gak bakal ngebalikin semuanya juga kan. Segampang itu ya kalian lupain sahabat kita." Karena ucapan itu akhirnya memancing emosi Adul juga. Adul seakan tidak terima dengan apa yang diucapkan oleh Mega. "Lu jangan ngasal deh. Gue rela bolak-balik dari pondok pesantren cuma demi sahabat gue. Lu berdua kemana di saat pendakian membayar nazar?" Menurut Adul juga mereka berdua tidak tahu diri, tidak sadarkan diri dan tidak introspeksi dirinya sendiri. Mereka hanya menjadikan pendakian ini cuma untuk lari dari masalah rumah tangganya masing-masing. Adul terus mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia ucapkan. Menurut Adul juga jika Mela hanya bisa menyalahkan Udin, terus memojokkan Udin jika dia orang yang paling bersalah. Bahkan niat baik Udin untuk membayar nazar sahabatnya sampai di base camp menebus kesalahannya kepada mendiang Abai. "Dul,
Jaga omongan lu ya. Lu gak tahu apa-apa dulu sama cerita semuanya. Gue gak bakal nyalahin Udin kalau gak mengetahui semuanya. Terus yang lo maksud mengetahui itu apa? Apa lu pernah ngomong di hadapan kita semua tentang pengetahuan lu? Bang Buluk langsung melerai mereka semua, memberikan waktu untuk semuanya saling introspeksi diri. Mela mulai mengajak Mega menjauhi Adul dan leadernya, mencoba menenangkan Mega dan membujuknya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Adul mulai ditenangkan oleh Dea dan Bang Buluk. Menurut Bang Buluk, jika ucapan Adul barusan sudah mewakili perasaannya. Dia mulai menyimpulkan jika Buluk Tim Sableng sekarang seakan terbelah menjadi dua, di mana permasalahan tersebut berhasil membelah mereka yang awalnya harmonis dan menyatu. Notnya, sebenarnya gue pengen buka suara mengenai permasalahan ini. Gue tahu apa yang dimaksud Mela kepada teman-teman gue, tapi Mela nggak bakal bisa mengucapkan semua tanpa adanya Udin. Akhirnya Mega dengan perlahan mulai menceritakan kepada Mela tentang kejadian semalam yang menimpanya. Mega terus mengeluarkan air mata, menceritakan jika Abai menitipkan pesan kepadanya untuk disampaikan ke Mela. Abai minta maaf ke lu, Mel. Selama dia hidup, dia belum sempat minta maaf ke kita, khususnya lo. Dia minta maaf jika selama hidupnya selalu memaksakan yang menyangkut hati lu, Mel. Menurut Mega juga, memang selama hidupnya Abai merasa banyak salah dan dia ingin kita menerima maafnya. Mega terus mengatakan jika Abai juga menitipkan pesan ke gue untuk disampaikan ke Udin. Pesan gimana, Kak? Abai ingin Udin segera membayar nazarnya, dan nazar-nazar itu diibaratkan batang pohon yang mempunyai bunga-bunga. Yang menghiasi bunga itu akan gugur satu persatu. Jika membayar nazarnya, maka bunga itu akan gugur satu dan seterusnya, sampai masa di mana pohon tersebut tidak lagi mempunyai bunga. Air mata mereka seakan berkilauan dikala sinar mentari menyinari wajah mereka yang duduk bergandengan dengan pemandangan indah di depannya. Mega terus menceritakan jika Udin tidak segera membayarkan nazarnya, maka tubuh dia sendiri yang akan menerima dampak karena tidak menyegerakan nazar itu semua. Karena itu rumah tangga Udin selalu dirundung masalah dan prahara. Tetapi Mela mulai memotong perkataan Mega dengan pengakuannya. Tetapi di mana ketika Mega menceritakan pengakuan itu ke Udin, di situ Udin mulai paham dengan perasaan Mela ketika mereka mulai saling dekat. Akhirnya di Gunung Sumbing perlahan misteri demi misteri Buluk Tim Sableng mulai diungkapkan oleh Mela. Satu-satu dia nyamperin gue ke rumah untuk membicarakan hubungan gue dengan Abai. Udin sendiri yang minta gue buat nerima Abai, tapi dia sendiri yang minta gue buat nikah dengan cowok lain. Mela juga menuturkan jika waktu itu dia bingung dan merasa aneh kenapa dia selalu menuruti perkataan Udin tanpa bisa membantah semuanya. Akhirnya dia mau menerima Abai karena permintaan Udin. Mela juga mengakui sesuatu ke Abai mengenai siapa ayah di balik janin dalam rahimnya. Dan sejak Mela mengakui itu, dari titik itulah Udin juga mengetahui karena Abai dan Udin sudah saling paham dan mengetahui, layaknya seperti saudara kandung. Seketika itu Udin meminta Mela untuk menjauhi Abai dan meninggalkan dia. Udin juga sampai bilang jika Mela adalah wanita murahan yang ada di circle kehidupannya. Menurut Mela juga ternyata Abai tidak berkata jujur ke Udin mengenai siapa ayah di balik kehamilannya, sehingga Udin bisa menilai Mela wanita yang seperti itu. Kenapa Abai mengakui telah menghamilin gue ke Udin sedangkan gue belum pernah melakukan apapun sama dia, Ga? Sejak saat itu hubungan ketiganya mulai retak. Mela menyembunyikan sesuatu dari Udin dan Abai membohongi Udin karena pengakuannya. Mela terus menceritakan semuanya ke Mega jika dia sangat merasa bersalah ke Abai telah mengkhianatinya dan menyakiti perasaannya. Mela juga bersalah kepada dia selalu menyalahkan Udin karena Udin itu selalu mempermainkan hatinya. Gue dipaksa Udin buat bisa sayang sama Abai karena Abai teman dekat dia dan dia pengen lihat Abai bahagia tanpa mikirin perasaan gue, Ga. Mela terus menangis menyesali kejadian itu. Menurut Mela juga jika Udin mengetahui kedekatan dia dengan suaminya, tapi Udin menyembunyikan itu dari Abai karena Udin takut menyakiti hati sahabatnya. Akan tetapi dia tidak takut menyakiti hati Mela karena permasalahan itulah Mela dan Udin akhirnya kehilangan sahabat baik mereka. Sahabat seperti saudara dan sahabat yang membuat tim BTS menjadi berwarna. Berarti sampai sekarang Udin tidak mengetahui siapa ayah di balik janin yang lu kandung dulu.
Berarti Udin juga masih memegang jawaban jika itu janin hubungan lu sama Abai. Iya kak? Mereka juga menanyakan apakah semua tim BTS mengetahui cerita ini. Akan tetapi Mela menjawab jika yang mengetahui permasalahan janin itu hanya dia dan Abai saja sampai saat ini. Hingga akhirnya Mela mengakui jika dia masih sayang ke Udin, meskipun Udin sampai ditulisnya cerita ini masih membenci Mela. Pantas si Udin kayak gedek banget sama lu, Mel. Mela hanya terdiam tanpa bisa mengucapkan satu patah kata pun kepada Mega. Kalau lo berani jujur ke Udin, pasti Udin mau maafin lu kok, Mel. Soalnya gue pengen juga lu sama dia akur lagi kayak dulu. Lo gak paham gak? Dulu itu sebenarnya Udin ngejauhin gue karena dia sadar kalau gue orang yang bisa ngehancurin rumah tangganya. Tapi gue juga takut kalau dia bakal nyerang balik rumah tangga gue. Parah, ternyata lu berdua masih terikat cinta masa lalu. Akhirnya Bang Buluk meminta Mela dan juga Mega untuk segera mempersiapkan perjalanan turun. Di sisi lain Bang Buluk dan juga Adul tidak mengetahui cerita yang Mega alami. Ketika mereka baru saja mau melangkah, ternyata Adul masih sibuk seperti mencari sesuatu. Ternyata dia sibuk mencari sampah puntung rokok miliknya. Dan pastinya dia takut terkena denda karena peraturan Pesimaksi Gunung Sumbing. Ada-ada aja lagi. Mana dendanya gede banget. Karena kejadian itu akhirnya mereka menyempatkan diri untuk membantu Adul mencari sampah puntung rokoknya. Ya Allah, tolong hambamu ini. Jadinya gue berasa pengen berdoa minta puntung rokok kan. Kemakan gak, Dul? Parah banget teh. Lu kira gue seserakah itu sampai puntung-puntungnya gue makan? Karena kejadian itu akhirnya Mega sadar jika dia membawa sampah pembalut di karirnya. Sedangkan ketika dia membawa pembalut itu dia tidak memberitahukan Pesimaksi. Mau tidak mau akhirnya Bang Buluk memasukkan sampah pembalut ke dalam nestingnya. Terus nanti sampai rumah lupa, Bang. Pas bini lu mau nyuci nestingnya gimana? Kok ada pembalut sih? Mana ada celana dalamnya lagi? Terus cerai bukan ribut lagi itu mah. Sontak ucapan Adul berhasil membuat keadaan semakin membaik. Memang kekoplakan Adul selalu dibutuhkan di saat emosi sedang meningkatnya. Karena beberapa lama tidak menemukan puntung rokok milik Abdul Baihaqi, akhirnya mereka memaksakan untuk turun kembali dan nanti akan menumbalkan Mela untuk bisa menyelesaikan masalah puntung rokok di pos pendaftaran. Giliran masalah rayu-rayu aja nyuruh gue. Perjalanan mereka turun pun bisa dibilang singkat dan tanpa hambatan apapun yang terjadi. Akan tetapi ketika mereka sampai di pos pendaftaran, mereka langsung mengeluarkan sampah bawaan mereka untuk segera dihitung oleh petugas yang berada di pos pendaftaran. Dan benar saja, sampah mereka pun satu persatu mulai dihitung. Sampai di hitungan bekas puntung rokok yang mereka bawa, terdapat satu pontong yang berhasil diidentifikasi jika tidak ditemukan keberadaannya. Mela langsung mengeluarkan jurus andalan, mulai berbicara serius dengan petugas pengelola hingga akhirnya Adul dikenakan sanksi untuk push up sebanyak 50 kali. Bukan hanya Adul saja, melainkan Bang Buluk juga yang posisinya sebagai leader mendapatkan hukuman karena sudah dianggap lalai membawa rombongannya dan tidak menaati pihak pengelola. Mereka berdua pun mulai melakukan hukuman dengan hikmat sembari terus berucap, kurang asam. Setelah melakukan hukuman, akhirnya mereka mempersiapkan untuk kembali ke Tangerang. Mega langsung menatap atap Gunung Sumbing, teringat dengan kejadian semalam dan mengucapkan perpisahan dengan sahabatnya. Alam hanya perantara sejauh mana kemampuan kita untuk menjelajahinya. Alam juga hanya satu dari sekian banyak hal yang mampu membukakan mata dan pikiran. Meski begitu sejatinya, semua keindahannya adalah sesuatu yang fana. Meski begitu sejatinya kita hanya bisa belajar untuk memaknai apa itu arti kehidupannya sesungguhnya. Terkadang alam juga sering memberikan cermin kehidupan kepada kita. Alam bisa memaksakan kita untuk berjuang hingga akhir, membuat kita berada pada titik rendah, dan memaksakan kita mengakui karena sejatinya kita lemah. Alam akan mengulas ingatan kita kepada orang terkasih. Ketika alam berhasil membuat kita lemah tak berdaya, di situ kita akan mengingat keluarga di rumah, teman di tongkrongan, dan pacar yang pernah selingkuh sekalipun. Karena alam yang indah juga, Buluk Tim Sableng ada hingga akhir ini menceritakan pengalamannya dan berbagi pengalamannya yang saling bertautan. Maka dari itu,
Kami meminta kalian untuk memaafkan perilaku kami dan tidak mencontohnya yang lebih banyak menyimpang dengan kata mencintai alam. Kami selalu ada. Kami tidak mau semuanya tahu tentang kami. Karena sejatinya kami semua hanyalah aib yang tidak pantas untuk kalian kenal. Sekian dan terima kasih buat Wiki Leman yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.